Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mesa Utama, NIM D04200113, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih ilmu gizi. Ilmu gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan dan penyediaan informasi asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi dan pola makan sehat. Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan ilmu gizi. Antara lain, pemerintah senantiasa membutuhkan tenaga ahli gizi di banyak sektor. Instansi layanan kesehatan sangat membutuhkan lulusan ilmu gizi untuk merencanakan menu pasien, juga membutuhkan kandungan gizi dari menu yang dibuat. Perusahaan di industri makanan dan minuman juga membutuhkan ahli gizi untuk ditempatkan pada bagian riset dan development dan petugas menganalisis kandungan gizi dari produk yang dihasilkan di bidang ini. Apa saja jenis gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Pada dasarnya terdapat dua jenis zat gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu mikronutrien dan mikronutrien. Berikut penjelasannya. Mikronutrien berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Jenis gizi ini dibagi lagi menjadi mikronutrien dan yang menyumbang energi dan yang tidak. Mikronutrien energi meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Apa sebenarnya ketiga nutrisi ini? Karbohidrat memiliki molekul-molekul yang terdiri atas monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Polisakarida dianggap lebih baik daripada monosakarida. Kenapa? Pasalnya polisakarida lebih kompleks sehingga butuh waktu lama untuk diserap ke dalam aliran darah dan tidak memicu lonjakan gula darah yang besar. Karena itu semakin kompleks karbohidrat yang Anda konsumsi, nutrisi yang Anda dapatkan akan semakin baik. Contoh karbohidrat kompleks adalah gandum utuh, nasi merah, dan biji-bijian. Sedangkan jenis karbohidrat sederhana meliputi nasi putih, roti putih, dan pasta. Protein disusun oleh 20 jenis asam amino. Sebagian asam amino disebut esensial karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan melalui makanan, sementara sebagian lainnya termasuk non-esensial sebab bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Lemak sejatinya termasuk salah satu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berfungsi dengan baik, mulai dari membantu organ-organ dalam menghasilkan hormon, lalu masih persediaan menyerap vitamin tertentu, dan menjaga kesehatan otak. Banyak orang menghindari asupan lemak karena takut akan terkena penyakit, padahal Anda dapat mengganti dengan lemak seperti alpukat, keju, telur, kacang, minyak kelapa untuk memenuhi kebutuhan lemak dalam tubuh. Makronutrien yang tidak menyumbang energi. Memahami pengertian gizi tentu belum lengkap tanpa mengetahui makronutrien. Nutrisi ini berupa serat dan air. Meski tidak menyediakan energi, mereka tetap penting untuk tubuh manusia. Serat. Sebagian besar serat terdiri atas karbohidrat. Nutrisi ini penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri, baik dalam sistem pencernaan, seperti yang sudah diketahui sumber serat berasal dari sayur dan buah-buahan. Air. Apa Anda pernah mendengar kalimat 97% tubuh manusia terdiri dari air? Kalimat ini memang tepat. Air sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh. Kebutuhan air tiap orang juga berbeda-beda dan dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya ukuran tubuh, usia, aktivitas fisik, suhu lingkungan, kondisi kesehatan, dan pola makan. Meski begitu, orang dewasa umumnya dianjurkan untuk minum setidaknya 2 liter air setiap hari. Mikronutrien adalah nutrisi
yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil dan terdiri atas berbagai mineral serta vitamin. Mari simak pengertian gizi berupa mineral dan vitamin di bawah ini. Mineral. Di samping oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, tubuh juga memerlukan mineral dari makanan. Terdapat berbagai mineral yang penting untuk proses biokimia manusia, misalnya kalium, klorida, natrium, kalsium, fosfor, magnesium, zinc, zat besi, mangan, tembaga, iodin, selenium, dan molybdenum. Dalam pola makan seimbang, kebutuhan mineral akan tercukupi dengan baik. Mineral juga terkadang ditambahkan ke produk tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan Anda. Proses penambahan ini disebut fortifikasi. Vitamin tidak dapat diproduksi secara cukup, sehingga manusia perlu memperolehnya dari bahan pangan. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni vitamin yang larut dalam air seperti vitamin A, D, E, K, dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, dan C. Vitamin larut air akan keluar lebih cepat melalui urin setelah dikonsumsi. Karena itu vitamin jenis ini perlu dikonsumsi dengan lebih teratur. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak mudah menumpuk di tubuh karena sulit dihilangkan dengan tepat. Penumpukan vitamin secara berlebihan ini disebut hipervitaminosis. Sekian penjelasan saya tentang ilmu gizi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.